Halo Sinektif, bertemu lagi bersama saya Indra dan Mita. kali ini kita akan membahas sebuah film drama religi romantis. Ya, yang diadaptasi dari cerita TikTok viral dari akunnya Eliza Siva yang berjudul Kupilih Jalur Langit, film dari MD Pictures. Untuk sutradaranya ada Archie Hekageri. Yes, dan ditulis oleh Hanan Novianti. Terus ini juga dibintangi oleh wajah-wajah yang udah gak asing lagi lah ya di layar sinema kita. Ya, ada siapa aja? Ada Emir, terus ada Jia Sadel, terus ada Adit Erwanda, terus ada Neneng, ada Zina Lorenza, Irgi, Surya Saputra, ya, terus ada bintang ya. Putri Ayudhya. Oh iya, Ratu Rafa. Kupilih Jalur Langit ini menceritakan tentang Amira, seorang santriwati yang dia dijodohkan sama ustadz di pesantrennya dulu. Namanya adalah Ustadz Furqon. Ya, Nah dia ini senang sih ya dijodohkan sama Ustadz Furqon. Tapi Ustadz Furqon ini sejak menikah tidak pernah menyentuh Amira nih sama sekali. Dan hal itu tuh membuat kecurigaan. Dia tuh kayak kenapa ya nggak mau menyentuh, apa karena tidak tidak bergairah, sampai dia akhirnya mencari-cari cara atau ada perempuan lain mungkin yang masih mengisi hatinya. Nah dijawab nih di film ini kenapa. Oke, lanjut aja kita ke yang disuka dari film Kupilih Jalur Langit ini. Untuk saya pribadi, saya sungguh suka ini, sebenarnya suka pemilihan judulnya juga, Kupilih Jalur Langit, karena kan itu sedang lagi hits ya. Ya lagi hit, lagi bahasa culture yang hijrah tuh ya kan. Menalami jalur langit. Dan kalau kalian juga dapat misalkan di Instagram atau di TikTok kan, kalau ada bahasan soal ini ada jalur langit. Nah itu tuh tertanam di otak-otak di pikiran orang-orang yang mungkin sedang memperdalam agama atau yang hijrah itu jalur langit itu jadi ya terkesan dengan doa atau amalan-amalan yang bisa langsung kita tuh tidak usah lewat manusia, tapi kita langsung lewat ke Tuhan, jalur langit Tuhan lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi emang cocok ya, kayak banyak lagi diobrolin terus menggunakan judulnya yang lagi banyak diobrolin, jadi pasti untuk mengangkat filmnya. Dan langsung juga ini kan jadi segmentasinya jelas ya karena judulnya ini. Religi gitu ya. Sebenarnya juga dari posternya juga sudah jelas udah ya. Kelihatan. Pasti, ya. Dari aku suka dari openingnya tuh udah menarik banget, udah one take, terus langsung pernikahan nih. Langsung dimulai sama pernikahannya juga proper gitu, bener-bener kayak dekorasinya, gedungnya, terus orang-orang yang datangnya ekstrasinya gitu kayak. Terus langsung nih kasih konflik itu udah langsung kan nunjukin ada yang nggak beres, cerai. Ada konflik. Nah langsung mundur nih seminggu sebelumnya, kayak sebelumnya lagi diceritain. Makanya menariknya di sini karena jarang digunakan sih bagian tengah sebagai opening. Biasanya tuh akhir kalau yang biasa digunakan. Karena ini mungkin karena adaptasi dari TikTok, mungkin di awalnya memang harus ada hooknya dulu. Bisa jadi ya. Jadi emang hooknya ditaruh di depan yang akhirnya di reveal kenapa kayak gitu. Terus selain itu aku juga suka dia pakainya one take. Dari pas masuk tuh kita ngikutin Amira sama Furqon ya, terus gitu sampai akhirnya berhenti di ngelihat ada sosok cewek nih, siapa nih yang akhirnya di reveal nih kemudian gitu. Jadi walaupun sebenarnya secara teknis one take-nya juga tidak one take yang real banget, tapi ya cukup ada cut-cut cukup menarik lah buat opening ya. Yang memanjakan mata aja lah secara visual. Tadi sih sebenarnya nyambung dari kita dilihatkan kan di scene nikah di sini juga kan. Pertama kan nikahnya yang tadi yang di awal, yang ternyata itu nikahnya Wati dan siapa? Mas Ustadz lah itu. Iya, Mas Ustadz ya, itu kan beneran dapet ya si setting dan ambience-nya. Terus juga pas di nikahan si Furqon sama Amira juga ini. Iya bagus. Jadi ini niat banget bikin soalnya kan gak cuma setting, ini juga ngelibatin ekstrasnya yang lumayan banyak gitu. Jadi ini niat sampai banget. Ke make up kayak pakaian nikahnya juga. Dan kan biasanya suka ada ekstranya juga kan di setting beneran itu jadi bikin kan biasanya kadang agak intimate ya. Ini mah intimate aja sih, ekstranya banyak gitu. Dan itu ya kalau pas ngelihat ini mah film MD ya udah nggak heran gitu emang production kayak ya memang seniat itu sih sampai ke kayak lamarannya Wati dan Mas Ustadz itu aja kan menghadirkan dua keluarga berbeda suku itu juga menarik karena bener-bener ya niat gitu ya ada walaupun itu juga intimate tapi berasa lah gitu kalau itu tuh adalah sebuah lamaran gitu. Kan biasanya kalau ya scene pernikahan kan di
di treatnya kayak gitu aja ya, biasanya intimate, kecil-kecil, nggak terlalu banyak nyorot ekstras juga. Tapi di sini ekstrasnya dilihatin. Sama saya juga suka ini sih, suka pemilihan case-case-nya. Kayak misalkan ini yang jadi ibunya Amira kan Suara Saputra sama Dina Lorenza tahun kapan itu sih bulan kalau kalian ngikutin gerhana. Kalau teman-teman milenial menyaksikan ya itu kayak kalau dilihat garis mukanya juga kan mirip gitu ya. Terus dan pas aja gitu orang tuanya itu. Terus pas kita ngelihat orang tuanya si Furqan juga Putri Ayudhya dan Irgi masuk menghasilkan gitu. Furqan gitu bisa cocok itu, gitu. Ya ini kadang ya kan kita untuk makin ngerasa believable si filmnya tuh kadang ya dipikirin juga kan keluarga kayak gitu ya. Dan ini tuh emang masuk. Terus ya itu tadi pemilihannya yang apalagi peran Surya Saputra itu pas banget gitu, bapak-bapak yang ngebawa ngejokes gitu ya. Tapi ya sih aku jadi kayak suka chemistry orang tuanya nih oke ya. Maksudnya chemistry ibu bapaknya Amira, chemistry ibu bapaknya Furqan gitu. Mereka tuh pas banget gitu, nggak berlebihan, nggak juga lucunya juga lucu pas, lucu bapak-bapak gitu, cocok sih gitu. Dan juga itu tuh jadi alasan kenapa Amira pengen jadi ibu rumah tangga gitu kan. Karena rumah tangga orang tuanya tuh dia kayak gitu. Rumah tangga orang tuanya tuh aku mau mending pengen kayak ibu aja gitu. Itu tuh jadi lebih masuk akal ya. Bener. Terus di sini juga Emir Mahira cocok banget ya memerankan pria yang bingung-bingung gitu. Cowok bingung. Cowok bingung. Cowok. Jadi kalau misalkan dulu kita mendapatkan film dengan cowok bingung tuh di Sidul ya. Jauh ya. Dia kan itu sebenarnya konfliknya kan di sini tidak jauh berbeda ya. Dia dapat dua pilihan, pengen sama siapa ya, tapi ya bingung dan akhirnya konfliknya terjadi menggelinding gara-gara kebingungan itu. Nah di sini dapat memerankan itu. Terus mungkin ya ada kelihatan green flagnya ya, tapi ternyata ya bingung. Agak-agak. Terus Ji Asadel juga di sini ya bisa memerankan sebagai Amira yang ya kan dia kayak lebih antusias gitu ya pada saat menikah. Terus saat mereka setelah pernikahannya di kamarnya ya banyak gerak-gerik yang lucu. Gitu. Mungkin Sidul kalau ribuan boleh lah ya. Iya. Karena udah dapet tuh bingungnya ya. Masuk gitu di ekspresinya tuh bingung-bingung ya. Emira sama Furqan ini kan dijodohin ya. Dan hubungan mereka juga kayaknya konsepnya ta'aruf yang tidak melewati pacaran gitu. Dan menikahnya itu pacaran itu berasa setelah menikah sih menurut aku. Jadi kecanggungan, kemalu-maluan gitu, sama-sama awkwardnya tuh berasa banget. Kayak pertama kali sentuhan itu kan sebenarnya hal yang simple, yang kecil, tapi berhubung mereka sebelumnya tidak pernah ada interaksi itu, saat terjadi hal-hal kecilnya tuh jadi kayak gemas gitu, romantis, lucu gitu. Kayak misalnya pas nggak sengaja nyuapin padahal sebenarnya bukan nyuapin dia, atau kayak misalnya nggak sengaja kesentuh atau saling natap gitu, tuh jadi sesuatu gitu yang wah bagi Amira tuh kayak wah ini menggetarkan gitu, karena ya sebelumnya tidak ada hal itu ya. Awkwardnya tuh kerasa gitu ya. Dan itu tuh adegan itu tuh berhasil pas saya nonton teh banyak ibu-ibu kan pas kebetulan pas nonton teh banyak ibu-ibu. Pas ibu-ibu tuh ya itu pada adegan pas banyak adegan yang dilakukan setelah mereka melakukan pernikahan itu, ya itu banyak ibu-ibu. Ya pokoknya banyak ke-awkwardan atau yang dialog atau scene-scene yang mengundang ambiguitas. Ibu-ibu tuh suka gitu dengan hal seperti itu. Kecanggungan yang kita maklumi karena memang ya backgroundnya seperti itu gitu. Gue juga penggunaan bahasa Jawanya yang konsisten tentu saja karena berada di lokasinya tuh Malang dan Surabaya ya. Tapi nggak tahu nih, aku kan sebagai penonton dari Sunda ya. Mungkin dari orang Jawa sendiri gimana nih? Apakah valid? Atau karena setahu aku Zi itu bukan orang Jawa kan, tapi di sini dia ya oke. Atau merasa dipaksakan atau gimana? Tapi kan kalau ngelihat Adit Erwanda memang dia pernah. Tapi dia oke. Dia pernah acting jadi yang gitu kan di Pesugihan Sate Gagak, dia sebagai orang Jawa Timur. Dan di sini bagusnya si Neneng tidak dipaksakan untuk dia menjadi logat. Gitu tapi kan dari logat-logat kayak Surya Saputra siapa aja itu kan menggunakan logat Jawa Timur mungkin. Tapi ya karena kita berdua bukan orang Jawa Timur, jadi ya apakah logatnya valid atau enggak ya
Tapi buat telinga kita Ya, mah masuk-masuk menurut aku aja sih, gitu. untuk menggambarkan latar mereka di Jawa Timur dengan bahasa medok-medoknya, logat-logatnya oke sih menurut aku. Iya. Tapi nggak tahu ya, barangkali Iya. ada yang penonton orang Jawa beneran bisa kasih komentar nih. Tapi buat kita mah enak aja di Sama, telinga. iya. Dan ya itu selain penggunaan bahasa juga si film ini benar-benar menampilkan keindahan alam di Surabaya dan Malang dan juga tempat wisatanya gitu. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya ada Wonderful Banyuwangi, sekarang Wonderful Jawa Timur kali ya. Jadi pokoknya banyak yang bisa kalian kunjungi lah Iya, setelah betul. menonton film ini. Bisa dibikin daftar kalau wisata kalian ya. berlibur Destinasi. Iya. Di sini tuh kan selain dramanya, selain ada religinya, di sini juga komedinya tuh pasti tidak Iya, lebay, tidak betul. dipaksain gitu kan. Dan keluarnya tuh kadang emang dari keakwatan Iya. si Ji sama si Emir si Furqan sama si Amira Amira, ini, atau enggak kan datang dari orang tuanya, kalau enggak datang dari yang temennya Temennya, itu. iya. Dan ini teh menurut orang pas gitu, porsi komedinya teh nggak dicoba untuk Dipaksain. iya lelucuan jadi enaknya tuh gitu. Terus ini tuh bagusnya juga kan ini yang kayak si Neneng dan Arditnya tuh emang tidak dipaksakan. Maksudnya bukan cuma tempelan doang ya, Iya. supporting cast yang cuma tempelan doang, tapi emang Bener-bener ini support. iya supporting itu emang support ke ceritanya juga. Jadi Iya. bagian ceritanya ada yang bahkan kan yang mau ngasih tahu jangan ngasih tahu ininya. itu lucu, Iya, itu ya. kan lucu dan itu kayak berdampak, ternyata Iya. dikira kan salah mereka berdua Iya. gimana Dan yang aku suka tuh ya itu saat penunjukan kayak relasi Neneng dan Iya. Mas Ustadz ya, itu kayak mereka nggak cuma sekedar ada tapi juga ditunjukkan sedekat apa sih hubungan mereka tuh dan pertemanan dengan masing-masing orangnya tuh. Kayak misalnya Ardit, nggak tahu sih Mas Ustadz namanya siapa, aku lupa. Dia sama Furqon kan sama Ustadz nih point of view-nya. Nah kalau misalnya Amira sama Wati gitu, jadi oke ya Iya, sepanjang terus kan film. di perjalanan yang pas Neneng nemenin kayak Amira nyari buku, terus kayak ngapain Kayak hal-hal yang perlu dilakukan nih Iya, supaya itu kan, menarik ya, lumayan perhatiannya. gitu. Dan orang sukanya ini detail kecil yang pas Amira mulai ngambek ke Furqon. Itu tuh kebetulan Amiranya tuh pas lagi dapet ya. Iya. Kan padahal biasanya cewek kalau Agak lagi dapet sensitif ya. dan itu mungkin dikeluarin pas momen Pas itu banget ya. sih. Jadi itu tuh beralasan banget sih sampai sebegitunya ya, karena kan dia sedang head gitu Iya. ya. Jadi mungkin moodnya bisa lebih marahnya bisa lebih Dan masuk memuncak. akalnya lagi setelah agak beberapa hari kemudian, nah dia udah bisa berpikir jernih karena kan mensnya udah Iya, mungkin udah karena lewat itu kan, juga jadi ya. masuk akal juga sih. Iya, dan itu maksud itu enak banget dipasin gitu kan. Sesuai. Iya, padahal itu juga adegan yang bisa dibilang agak lucu juga kan. Sebenarnya kan saat cowoknya udah Ya, mau ke situ, sayangnya ya gitu. dari aku tuh kayaknya konfliknya tuh masih aman ya, masih kurang diulik sih masalah permasalahannya tuh, jadi kayak hanya permukaannya aja. Tapi ya sebenarnya mah nggak apa-apa, cuman menurut aku supaya lebih berasa drama-dramanya, konfliknya tuh harus yang agak-agak besar gitu. Karena kalau di sini tuh masih kayak gimana ya, Furqonnya tuh sebenarnya mah yang nggak selingkuh, nggak sih masih cuma yang nggak komunikasi aja. iya, masalahnya tuh sebenarnya nggak diobrolin aja gitu. Jadi menurut aku konfliknya tuh masih ya main aman sih. Ya, sebenarnya mungkin masuk akalnya karena ya ini taaruf, jadi komunikasinya masih belum terbangun terbatas dengan gitu ya. baik, dan akhirnya dengan adanya ini mereka bisa lebih baik lagi ke depannya. Tapi ya memang itu konfliknya bisa dibilang terlalu aman kan. Iya, Kalau terlalu misalkan konfliknya demi kebutuhan, mungkin memang konflik sebenarnya seperti itu. Tapi kan untuk kebutuhan film ya kadang bisa didramatisir atau gimana ya demi kebutuhan filmnya aja gitu. Kan bisa di disclaimer juga kan sebenarnya. Jadi mengembangkan dari cerita aslinya. Iya, didramatisasi misalnya. demi ya gitu sih. Padahal jadi berharap biar konfliknya biar lebih makin berkembang. Dan aku sih berharapnya kayak nontonnya itu ada perasaan kita tuh dipermainkan juga gitu. Kan ada beberapa film drama yang melibatkan perasaan penonton, ini mah enggak, ini mah ikutin aja, udah ngalir aja aman. Jadi gitu. di sini tuh kayak memang nggak mau ada satu peran yang antagonis. Ya, jadi semuanya harus baik gitu. Padahal mah ya nggak apa-apa kan. Semuanya abu-abu juga nggak apa-apa gitu. Ini mah kayak pengen semuanya bagus aja. Gitu. Nah si konfliknya tuh beneran kayak karena si Furqonnya kurang tegas aja sih. Ya. Jadi kayak misalkan dari yang pertama dia tahu yang si Dara dilamar sama Ustadz yang itu, tiba-tiba dia ngambek. Furqonnya tuh ngambek.
nolak. Iya padahal nolak, juga. tapi kan ya semuanya tuh dari komunikasi. Iya sih, mungkin ya sebagai ustadz terus juga kayak membatasi komunikasi Iya, mungkin, sih, ya gitu mungkin ya kayak iya. kendalanya tuh masalahnya tuh ngobrol memang kayak komunikasi, cuman ya kita bisa memaklumi juga karena ya mereka juga membatasi diri, bahkan pendekatannya aja itu berbagi puisi ya, bertukar puisi gitu, jadi nggak yang ngobrol berdua doang apa gimana gitu, jadi mungkin ya susah secara gitu, gitu. gamblang komunikasi. Dan nanti kalau ditumpahkan lewat puisi kan penafsirannya beda lagi. Kenapa nggak surat aja gitu? Kenapa harus puitis? Kamu enggak, aku menolak kok. Gini-gini kan enak ya, lebih langsung jelas ke intinya ini ya sayangnya gitu. Maksudnya bisa aja kan sebenarnya diobrolin pakai tulisan aja nggak puisi gitu sebenarnya. Dan gimana ya maksudnya kalau memang Furqonnya suka ke Dara kan harusnya pas tahu ngelamar, oh jadi kamu ada itu gitu ya. Dan ada kayak perjuangan ada untuk hal ngepalidasi beneran kamu. Iya. Emang kamu nganggap hubungan kita kan sengaja ada gitu. Dan Daranya juga kayak ya udah aja gitu, dia mah emang anaknya tuh tenang-tenang dan damai aja lah gitu, nggak membesarkan konflik ya. Kalau aku mah kayaknya kesel sih nungguin dia terus digituin. Ya terus kan pas ketemu Dara lagi tiba-tiba bawa anak kecil kirain ponakannya ternyata ya. Gitu kan itu jadi kurang pas ngelihat dia bawa anak kecil kirain anaknya kan harusnya lebih gimana gitu. Ternyata bukan. Oh sebenarnya saya butuh kan emang sebelum mereka akhirnya baikan tuh kan ya adalah momen-momen romantis dikit-dikit. Tapi pas setelah mereka baikan tuh harusnya ada lagi gitu momen-momen mereka membangun keintiman, keromantisan hidup mereka teh hingga akhirnya kan di sini diliatin endingnya si Amiranya hamil. Ya kan harus ada momen-momen lucu, momen-momen akhirnya mereka saling menguatkan sebenarnya kan. Furqon tuh beneran cinta, Furqon tuh mencintai Amiranya seperti apa. Iya tahu. Jadi udah membuktikan lah cinta gitu kayaknya. Biar ada ngerasain kalau Furqon dan Amira tuh mencintai dan dicintai gitu. Mungkin karena keterbatasan ini juga nggak sih, kayak ini tuh filmnya Islami ya, jadi kalau scene-scene yang terlalu ya memang tidak intim, tapi kan secara kayak yang si scene manis lah ya. Ya si Amira tiba-tiba bacain puisi yang itu mencintai ugal-ugal kan ya, momen-momen gitulah, momen-momen yang ditujukan dengan ya kayak salah nyuapin yang tadinya Furqon gak nyuapin sekarang nyuapin kan itu juga bisa sih sebenarnya dimain-mainin ya. Nah itu sebenarnya butuh itu biar lebih gimana banget. Gitu. Sebenarnya ada beberapa tulisan ya di film ini. Pertama tulisan tangannya Furqon, terus ada juga Dara dan ada juga tulisannya si Amira. Ketiganya tuh disambung tulisan dan semua itu mirip sama. Bahkan aku tuh kayak nggak bisa ngebedain tadi tuh surat yang dari siapa, ini tulisan siapa. Oh, ternyata ini puisinya puisi Amira. Karena tulisannya tuh mirip semua gitu. Harusnya ya mungkin ini agak luput ya dari perhatian, tapi ini penting loh menurut aku. Itu tuh sebagai identitas si sumber penulisannya tuh dari siapa, karena semuanya sama. Propertinya ditulis sama satu orang. Curiga sama orang yang sama. Soalnya pas aku ngeliat yang puisi apa sih untuk Dara, udah gitu aku ngeliat lagi dari Dara loh kok sama. Terus puisinya yang ditulis sama si Amira juga tulisannya tuh sama. Atau mungkin beda tapi nggak ketara gitu. Ya tapi kan harusnya beda ya. Harusnya membalkan beda. Dan menulis puisi tidak harus disambung seperti itu. Harus biasa aja sih harusnya. Tulisan balok juga nggak apa-apa, tulisan biasa. Penyelesaian ini si konfliknya, jadi Furqon itu memutuskan untuk move on dengan membuang buku puisi dia di jembatan. Dan entah kenapa itu tuh alasannya kenapa di jembatan, kenapa harus jembatan yang itu, kenapa di area tanamannya gitu. Padahal mah biar lebih dramatisir lagi mah bisa mungkin dibakar atau dengan gimana, atau kayak dibuang atau sampah kan lebih simpel ya depan rumah. Ini kenapa harus dia naik mobil dulu loh? Dia naik mobil, dia berhenti terus di jembatan dia dibuang. Ya mungkin apa gitu. sekali aja menurut Furqon mungkin kedepannya bisa nih atau janjian gitu, nanti kamu ambil ya ini puisi aku Dara di sini terus diambil gitu ya. Makanya dong, itu tidak green flag. Makanya dibikinin buku langsung. Ya jadi menurut aku kayaknya ini kurang sih untuk nggak ada penjelasan kenapa dibuangnya di situ gitu. Ya, dan orang juga agak kurang setuju soal endingnya. Endingnya yang kan endingnya mereka berdua datang ke acara peluncuran bukunya Dara. Tapi mereka ngeliatin ini nih, kayak nunjukin ini nih aku udah mesra, aku udah ambil, kamu udah gitu pulang. Kamu cuma meluncurkan buku doang. Kami meluncurkan yang lain nih. Iya menurut aku nggak usah digituin. Kurang elegan gitu, kurang elegan. Dan kesannya tuh kayak flexing. Habis itu dia cabut gitu kan, nggak usah ya kayak gitu tuh. Lain yang bagus dan kurang, aku juga punya
punya analisis gembel ya, mantap, karena lanjut. Bel. Yang pertama kayaknya film ini tuh kalau diperhatiin mainin psikologis warna. Iya. Kayak misalnya penggunaan bajunya Amira tuh selalu merah kalau diperhatiin. Nah, sementara Dara dia selalu biru. Iya. Kayak merah itu mewakili Dara yang dia tuh ceria, penuh semangat, kayak bergairah gitu, penuh cinta, itu kan mewakili banget Dara nih. Kalau misalnya yang biru tuh kayaknya Dara tuh yang tenang, adem, damai. Terus kayak Furqan gitu, ya udahlah gitu, kayak kesannya itu biru banget gitu. Jadi bagus ya menurut aku ditunjukin lewat warna-warna gitu, simbol-simbolnya tuh di film ini. Dan ada analisis gembel kedua, yaitu adalah pemilihan wisata tempat wisata yang dipilih Furqan buat ngajak main Amira, yaitu air terjun Coban Rondo. Ada mitos ya soalnya. Jadi kalau misalnya pasangan suami istri yang baru menikah dan masih selapan atau kayak pernikahannya tuh harinya belum 35 hari, nanti mereka pulang-pulang tuh berantem. Tapi kalau masih pacaran putus. Ada tuh kayak dongengnya tuh kayak ada dia nggak suka lah sebuah hubungan perempuan di masa lalu, dan dia tuh janda atau apa, jadi kalau ada hubungan yang baik-baik aja tuh kalau ke situ tidak suka gitu. Makanya, dan yang pas aja sih mereka kan pulang dari situ berantem ya, terus kan sempat ketemu sama Dara juga, nganterin main bareng sama Dara bahkan, terus udah gitu nganterin pulang, dan pas nyampe rumah dar der bener berantem. Jadi menurut aku oke sih pemilihan, selain tadi warna, terus juga tempat wisatanya sesuai dengan ceritanya. Dan itu juga saya baru tahu ya soal tempat wisata itu. Boleh dicek ya barangkali aku salah. Soalnya di filmnya tuh emang nggak ada ini tempat wisatanya di mana. Mungkin buat. Tapi ada tulisannya. Oh ada. Ada air terjun Rondo, makanya aku tahu karena ada tulisannya. Skip yang tulisnya. Ini juga mungkin ya TTA juga ya yang tahu aja. Iya yang tahu. Kayaknya kalau orang yang nonton di penonton Jawa Timur pasti lebih ngeh. Iya, dan mungkin itu juga bagian mistisnya juga dari situ ya. Karena tempat ini mempengaruhi. Ya barangkali kalau tempat wisata yang mereka nggak ke situ, kayak hal ini nggak terjadi gitu. Iya, memang kan nggak akan ada darah di situ, tapi ya memang harusnya begitu. Ya berarti maksudnya penulisnya juga, ini taruh aja ini. Makanya kepikiran mereka. Ya ngeplantingnya teh lumayan. Dan di situ juga tempat wisatanya bagus, kayak ada labirin gitu. Terus kan, ayo siapa yang sampai ke air terjun duluan, dia pemenangnya malah ketemu Dara. Iya, padahal udah ditungguin. Tapi saya sudah menduga ini pasti ada. Ada yang nggak beres ya. Scene favorit aku ada 2 sih. Ini momen-momen ngebayangin sebenarnya. Yang pertama tuh waktu habis Amira di video call sama Wati, terus Watinya ngasih advice katanya, naik motor jangan pakai mobil katanya. Terus setelah itu langsung Amira ngebayangin kalau naik motor gimana, pegangan, pelukan, terus kayak romantis katanya. Terus kita naik mobil aja biar gak hujan gitu. Maksudnya lucu sih, ada diilustrasiin kayak gitu. Terus yang kedua itu sama sih, masih ngebayangin juga saat Amiranya tuh pulang ke rumah orang tuanya, terus Furqan udah mulai kangen nih. Dia tuh awalnya gengsi tapi ternyata kangen juga. Terus di kamarnya itu kan karena sempet bareng, mungkin kayak momen-momen waktu pas Amiranya duduk atau apa, sampai itu muncul di ingatan dia. Terus sampai pas ngebacaan puisinya yang ada cara ugal-ugalan juga, cara ngebacanya tuh lucu gitu, dan kebayang sih akhirnya senyum gitu kan. Menurut aku itu scene manis sih. Terus ada lagi sih favorit aku satu lagi, itu Furqan sama Amira nganterin Dara pulang. Terus waktu pas pulang itu, pas lampu merah kalau nggak salah, ada yang nyebrang itu gerobak sampah, tulisannya adalah cinta pertama hanya datang sekali seumur hidup. Nah itu lagi pas nganterin cinta pertamanya Furqan, jadi Furqan kayak apakah ini pertanda saya harus kembali gitu dan tidak move on ya gitu sih. Oke aja penempatannya. Planting itu. Kalau orang sih sukanya pas si Furqannya lagi di Masjid Al-Furqan lagi berdoa muncul berdoa terus Amira di belakangnya itu lucu. Terus dia langsung lari kan, nggak pakai sepatu, langsung peluk ya, langsung peluk. Itu dapet. Terus yang bilang itu kau kan mencintaimu dengan ugal-ugalan. Itu lucu sekali sih. lagi. Terus mereka tuh banyak momen awkward, tapi aku suka awkward itu pas. Mungkin lanjut aja kita ke Cinescore. Dari Nita berapa? Dari aku 6,8 per 10 rawon. Dari saya juga 6,8 per 10 puisi. Kalau yang udah nonton pasti tahu maksudnya. Rawon itu adalah makanan kesukaannya Furqan, dan Amira ini belajar untuk membuat rawon untuk menarik. Walaupun dia kepanasan tangannya 2 kali melakukan hal yang sama. Kenapa sih dia tidak belajar dari kesalahan? Dan sebenarnya emang film ini secara visual enak buat diikutin. Secara cerita juga ini ringan ya. Maksudnya ada ngasih ceritanya kehangatan juga ya, kehangatan hubungan keluarga. Kan pas misalkan si Amira pas pulang ke rumah orang tuanya itu disambut dengan kayak keluarganya tuh kayak ikut
sedih juga dengan apa yang terjadi dengan Amira. Dan juga kan kayak bapaknya protektif banget ke anaknya, kan kamu udah gini, pas Furqan datang lagi belum. Kayak nggak nyoba buat anaknya, ayo kamu ini mah rumah tangga gini, nggak coba, lebih ke netral ya. Iya, kayak ya udah, so kamu lagi apa ya udah nggak apa-apa, kayak kita rangkul aja. Itu hangat-hangat keluarganya tuh dapet di sini. Buat yang masih ragu-ragu nonton, kayaknya langsung nonton aja karena ini pasti bakal jadi film yang mudah disukai ya, karena komedinya, terus lucunya juga, konfliknya juga ringan, jadi gampang lah untuk diikutin dari awal sampai akhir tuh. Nggak usah mikir keras. Terus juga chemistry-nya, terus penggambaran gambarnya oke, semuanya cukup bisa dinikmati. Jadi ya, tapi mungkin kalau memang kalian mencari kedalaman konflik atau kedalaman cerita, ya tidak akan didapatkan di film ini. Karena ya konfliknya kan karena kurang ketegasan si Furqan ini. Karena cobing. Iya, coba bingung ini, dan ngopi lah kali-kali Furqan biar lebih tegas gitu ya. Kayaknya di temen ustadznya nih jarang nongkrong ya. Iya, jarang nongkrong, jadi ya susah gitu. Mereka sama temen aja nggak ngobrol gitu. Jadi silakan tonton film Kupilih Jarul Langit yang bisa kalian tonton. Tapi sebentar, aku ingat Kupilih Jarul Langit itu aku pikir tuh doanya si Amira loh, untuk kayak dipilihin ke ya lewat jalur langit mana sih, apakah ini tuh pilihan yang tepat atau enggak. Ternyata justru ini doanya Furqan ya. Furqan ditunjukkan sebenarnya. Ya gitu, mungkin dia jadi bingung juga karena jalur langit. Jadi langit tuh memberikan kebingungan ke dia biar akhirnya dia bersama. Untung kita gak ikut bingung gadis yang tepat ya. Tapi kita bagusnya tuh bisa merasakan kebingungan Furqan gitu. Jadi buat kalian yang ingin menonton cowbing dan awkward momen yang lucu dan gemas, jadi silakan tonton Kupilih Jarul Langit di bioskop-bioskop terdekat. Dan mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye bye.